atas ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Dan biasanya perbedaan di antara kaum muslimin terjadi ketika membaca ayat-ayat mutasyabihat. Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, sering mengulang-ulang pesannya bahwa perbedaan itu terbagi pada dua. Ada perbedaan di ruang perbedaan, namanya ikhtilaf fi majalil ikhtilaf. Apa sikap kita kalau kita berbeda pada ruang yang memang pantas berbeda, maka kita wajib bertoleransi. Tetapi ada perbedaan yang tidak boleh seseorang itu berbeda. Maka perbedaan di ruang yang seharusnya tidak boleh berbeda, maka dia harusnya diamputasi. Maka mengenali mana perbedaan yang boleh ditoleransi, mana perbedaan yang harus diamputasi, itu adalah bagian daripada hal yang hendaknya kita dapat pelajari, sehingga kita tidak asal berbeda, tapi perbedaan itu juga bukan asal berbeda, dan bagaimana kita mampu menyikapi setiap perbedaan sehingga dapat berakhir dengan rahmat. Sahabat seluruhnya yang saya muliakan, kita coba ambil pelajaran inspirasi dari Al-Quranul Karim tentang bagaimana kita memandang perbedaan. Pertama, dari Al-Quran kita membaca bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Saya mengangkat Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan atau penciptaan langit dan bumi. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan perbedaan di antara manusia dalam bahasa. Ya, jadi bahasa di antara kita ini kan tadi awalnya sama. Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa. Tapi ternyata anak keturunannya yang banyak terdiaspora ke berbagai wilayah itu melahirkan bahasa yang terkadang kita tidak bisa memahami sama sekali di antara mereka. Bahkan di negara kesatuan Republik Indonesia saja ini terdapat puluhan bahkan ratusan dialek bahasa di antara kita. Nah, ini luar biasa. Dan juga terdapat perbedaan warna kulit. Ya, perbedaan warna kulit. Maka Allah katakan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Maka manusia itu diciptakan berbeda. Ya, saya teringat kalau kita berbicara dengan orang-orang kafir, adabnya itu apa? Allah katakan ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ya, mari kita bicara pada hal-hal yang sama di antara kita. Ada kesamaan antara kita dengan mereka. Logikanya kalau dengan orang-orang kafir bimbingan agama mendorong kita untuk berbicara pada hal-hal yang sama, apatah lagi kalau kita berbicara dengan sesama muslim, pastilah lebih wajib untuk mencari kesamaan. Karena kalau dicari perbedaan banyak ada, tapi persamaan jauh lebih banyak di antara kaum muslimin. Pelajaran yang kedua atau prinsip yang kedua yang kita bisa ambil dari Al-Quranul Karim, saya angkat Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-8. Allah katakan dalam satu potongan ayatnya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum
mendorong engkau untuk berlaku tidak adil. Ya. Kita dengan non-muslim mungkin ada yang tidak kita sukai. Tapi agama ini teorinya, sejarahnya mendorong kita untuk tetap berlaku adil. Contoh, kita punya orang tua non-muslim. Dia bahkan memerintahkan kita untuk musyrik. Tapi apa arahan Allah? Birrul walidain. Tetap berbakti kepada kedua orang tua non-muslim yang dia memerintahkan kemusyrikan. Ini kepada non-muslim. Seorang hakim ketika dia menghukumi sesuatu, dia tidak lihat agama. Dia tidak lihat agama, tapi dia lihat bukti-bukti yang zahir. Dan berapa banyak peradaban di masa Islam, di mana pengadilan Islam ternyata memenangkan non-muslim di atas muslim, karena muslim tidak bisa menghadirkan bukti-bukti yang kuat. Bahkan terjadi di kalangan para sahabat dahulu. Ya. Jadi antara sejarah dan fakta, hal itu terlihat. Apatah lagi kalau kita hari ini dengan sesama kaum muslimin. Ya. Hari ini dalam konteks Palestina misalkan, di Gaza, kita lihat muncul diskusi-diskusi yang tidak kondusif di YouTube. Ya, ketika kita semua sedang sibuk untuk membantu Palestina, tetap ada saja ya orang-orang yang berbicara, bahkan mungkin pengajian yang berbicara. Misalkan bahwa di Gaza itu pejuangnya adalah Syiah, ya, ini itu dan seterusnya. Maka jangan bantu mereka misalkan, atau sia-sia membantu mereka misalkan. Padahal kondisinya sedang berperang. Berperang itu berjuang, kita harus bantu menangkan. Ya, maka tidak ada lagi dalam perjuangan itu diskusi dia ini aliran apa dan seterusnya. Ya, karena kalau Gaza itu sudah diambil alih oleh Israel, ya, maka tidak ada lagi wilayah yang steril di Palestina yang tidak dikuasai oleh Israel. Tidak ada lagi. Tinggal satu itu saja. Ya. Nah, itu satu contoh bagaimana kebencian kita kepada suatu kaum, atau mungkin kebencian itu hanya sekedar perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berujung pada hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Contoh lain yang hangat hari ini, saya meneliti adanya mulai muncul kebencian-kebencian kepada Rohingya. Ya. Rohingya melarikan diri dari Myanmar menuju Malaysia, terdampar transit di Aceh. Kenapa transit di Aceh? Karena memang petanya begitu kan. Dari Burma menuju Malaysia pasti dia mampir ke Aceh. Memang petanya begitu. Ya. Tapi kemudian muncul pemikiran, kami tidak suka dengan Rohingya. Ujungnya dia harus keluar lagi dari Indonesia. Nah, pertanyaannya, keluar lagi dari Indonesia itu kemana? Berarti satu ke laut. Berarti kita sedang menyuruh kaum muslimin yang agamanya Islam, secara formal terlihat Islam, untuk kembali lagi ke laut. Padahal dia baru selamat dari laut. Ini mengerikan. Mengerikan pemikiran ini. Ini sama saja pemikiran lain daripada genosida ini. Oh enggak, yang saya maksud bukan ke laut. Balik lagi dia ke Burma. Balik lagi ke Burma, itu juga genosida. Karena bersama saja kita meminta dia kembali lagi ke negeri di mana dia sedang melarikan diri dari tempat itu. Gitu. Ya, kebayang tuh kalau kita yang sedang lari ke Burma, kemudian kata orang Burma, balik lagi aja kalian ke laut, atau balik lagi saja kalian ke Indonesia misalkan, ya. Bagaimana perasaan kita? Nah, agama pasti tidak berbicara genosida. Dan luar biasa, jangankan kita bicara agama, hukum di bawahnya saja. Undang-undang hak asasi manusia yang dipegang oleh UNHCR saat ini. Pasal yang telah diratifikasi oleh Indonesia terlibat di sana. Setelah saya baca secara detail, undang-undang itu melarang setiap negara untuk mengembalikan refugi ke negeri asalnya di mana dia terancam.
Setiap negara baik setuju atau tidak setuju undang-undang itu wajib untuk menerima refugi, sementara pembiayaan full datang dari UNHCR dan IOM. Bahwa LSM lokal, pemerintah lokal membantu itu sunnah saja, bagus kalau dia bantu. Tapi UNHCR hanya bisa membantu kalau ada wilayah di atasnya. Nah, dari sini kita melihat kalau kita tidak suka dengan Myanmar atau pengungsi, jangan sampai muncul pemikiran pembunuhan di sana. Nah, terlebih kemudian kalau kita telusuri, kenapa Anda tidak suka dengan Rohingya? Setelah ditelusuri detail-detail, ternyata ujungnya satu, yaitu adanya sebuah video di TikTok di mana sebuah nasi bungkus ditemukan di semak-semak yang tidak dimakan. Jadi setelah kita analisis, ternyata kebencian pada Rohingya oleh tentara netizen Indonesia itu muncul sumbernya dari TikTok. Sumbernya dari TikTok, dan itu pun hanya satu video nasi bungkus. Sementara Rohingya ini ya refuginya begitu banyak. Kemudian kita coba berpikir, tapi Ustadz, saya sudah ketemu mungkin ya dengan beberapa orang Rohingya, akhlaknya buruk Ustadz. Baik, kita berpikir sebagai seorang muslim, tahukah kita bagaimana kondisi refugi kondisi muslim di Myanmar? Sebagian di antara mereka tidak diberikan KTP, tidak diberikan hak pendidikan, tidak diberikan hak belajar. Kira-kira orang yang tidak belajar dari lahir, adabnya itu berpotensi apa? Buruk. Lawang kita saja di Indonesia yang sudah kuliah S1, S2, S3, profesor masih bisa korupsi, masih bisa kolusi, masih bisa nepotisme. Itu akhlak buruk. Apalagi kalau mereka yang belum pernah belajar. Ibarat kata, dulu di zaman Nabi SAW adalah yang namanya orang Baduy. Betul? Orang Baduy. Ya, orang Baduy ini di Saudi dikasih apartemen, ya, sebagai tanggung jawab pemerintah. Anda tinggal di apartemen. Tahukah Anda bahwa orang Baduy ini cuman bertahan tinggal di apartemen itu sekitar 3 bulan. Habis itu dia balik lagi tinggal di gurun pasir. Karena orang Baduy itu nyamannya hidup di gurun pasir. Nyamannya hidup di tenda-tenda. Itu orang Baduy. Nah, ada satu cerita dulu di zaman Nabi SAW ketika ada pengajian seperti ini. Ya, coba bayangkan pengajian seperti ini dan yang mengisi pengajian Nabi SAW. Udah pasti jamaahnya banyak sekali. Tiba-tiba ada seorang Arab Baduy datang ke depan, katakan ke situ. Kemudian dia buang air kecil di situ. Pernah baca hadisnya? Ya kan? Dia buang air kecil di situ. Kebayang Nabi sedang isi ceramah, ada laki-laki ke depan, tiba-tiba buang air kecil di situ. Terjadi pasti perbedaan di kalangan para sahabat. Ngapain nih? Mungkin ada sahabat yang langsung bawa pedang. Cering, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menebas. Dia tidak sopan dia. Dia tidak beradab dia. Kan begitu? Pertanyaannya, betulkah dia tidak beradab? Kita saja baru tahu adab setelah kita belajar. Nah, orang Baduy dia nggak tahu itu adab. Yang dia tahu, dia sedang pengen buang air kecil dan masjid di masa lalu bukan seperti ini, tapi pasir. Maka dia pipis saja di sana. Ya. Nah, pertanyaan saya, waktu itu Nabi ngelarang sahabat untuk menghakimi seorang Baduy ini. Dan ini yang harus kita pelajari, bagaimana menyikapi perbedaan. Ya. Saya mau nanya kepada hadirin semuanya. Adakah di antara hadirin, angkat tangannya, yang pernah ketika buang air kecil, sedang keluar air kecilnya, kemudian berhenti. Setelah itu lanjut lagi. Angkat tangannya, ada? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Oke. Kedua, apalagi nih? Adakah di antara sahabat semuanya pernah buang air kecil, kemudian ada petugas bilang, jangan di sini Pak, pindah ke sini. Kemudian Anda berhenti, pindah ke kamar mandi sebelah. Ada? Enggak ada. Ya, enggak ada. Maka kita manusia yang belajar Al-Quran, akalnya harus cerdas. Dan kita dicontohkan oleh Nabi SAW, kan dia udah keburu pipis, masalahnya udah keburu pipis. Iya kan, kecuali dia mau pipis, beda ceritanya.
Udah keburu pipis. Kata Nabi, biarkan dia dulu pipis. Keluarkan aja dulu. Atau pipisnya di pasir gitu kan. Kalau pipis di lantai lebih bagus lagi, malah tinggal dilap gitu kan. Pipis di pasir. Setelah pipis, udah puas dia, Nabi malah nyuruh sahabat ambil air di gayung. Siramin ke situ. Ya, disiram, baunya hilang, masuk ke dalam, selesai. Selesai masalahnya. Tapi orang itu belum tahu ilmunya. Nanti ada ilmunya. Panggil orang Baduinya, dalam Islam masjid harus dimuliakan, kita tidak boleh buang air kecil di masjid. Ilmu itu aja kan orang Badui nggak tahu. Kenapa masjid dahulu nggak masjid seperti ini? Iya kan? Masjid di masa dulu terbuka, Masjid Nabawi itu terbuka. Cuman ada kayu-kayu kurma, beberapa di seperempat bagian depan. Selebihnya terbuka. Bahkan sampai sekarang aja ada masjid di Sudan yang nggak punya atap. Apa itu masjid? Batu. Ini udah jadi masjid. Intinya dia dijaga supaya terjadi kesucian. Maka apa pelajaran yang kita bisa ambil di sana? Pelajari psikologi manusia yang ada di depan kita, juga pelajari ya manusia di depan kita dan ya berbicaralah dengan bahasa yang dimengerti oleh mereka. Ya, dan juga fahami kesehatan dirinya dan seterusnya. Itu pelajaran. Tapi kalau orang bersubuh pendek, dia akan langsung marahin orang tersebut gitu. Ini satu contoh. Maka prinsip ini nanti jadi pegangan kita bagi para ahlul Quran, pecinta Quran yang ingin disebut oleh Allah sebagai sahibul Quran. Jangan sekali-kali kebencian kita kepada suatu kaum mendorong kita untuk berlaku tidak adil. Ya. Dan ini seringkali menjadi tantangan bagi pemegang jabatan. Jabatan apapun. Wah, kamu kan dulu berbeda sama saya. Saya persulit urusan-urusan administrasi kamu. Persoalan itu. Kita boleh tidak suka dengan seseorang, boleh kita berbeda dengan orang lain. Tapi jangan sampai hak-haknya yang wajib ditunaikan oleh jabatan kita terkebiri. Karena pada saat itu Allah akan marahi kita. Allah akan hukum kita ketika kita tidak adil karena kebencian kita. Kebencian tidak boleh berujung pada ketidakadilan. Yang ketiga, berbuat baiklah. Jadi kita boleh tidak sama pendapatnya, tapi jangan sampai kita berhenti berbuat baik kepada manusia. Karena ketika kita tidak berbuat baik kepada manusia, ujungnya nanti menyesali. Ya, oke, kita nggak usah bicara yang sifatnya makro, kita bicara keluarga kita saja. Saya punya istri, Anda punya istri. Mungkin suatu ketika saya tidak menyukai salah satu sifat dari istri kita. Iya kan? Mungkin apa? Apalah, misalkan ilustrasi, istri kita nggak suka sikat gigi misalkan, gitu kan? Disuruh sikat gigi, nggak mau sikat gigi, misalkan. Aduh, saya nggak suka banget sama istri saya, suruh sikat gigi nggak mau, gitu kan? Apa kata Nabi SAW? Kalau engkau tidak suka dengan salah satu sifat buruk istrimu, segera engkau kumpulkan sifat-sifat baik dari istrimu selama ini. Mungkin dia suka bangunin kita sholat subuh, mungkin dia kalau masak enak, mungkin dia pakaian selalu bagus, mungkin dia selalu tersenyum kepada kita, mungkin dia ibu yang bagus bagi anak-anak kita. Ini aja udah 5. Sementara enggak sikat gigi, itu cuma 1. Gitu kira-kira. Kata Nabi, ya 5 ini akan menutupi yang 1. Ya, tapi kalau yang 1 ini perbedaan. Dia nggak suka sikat gigi, kita suka sikat gigi. 1 ini dibesar-besarkan, ujungnya apa? Gara-gara nilas titik, ujungnya bisa perceraian. Kita marah, dan ketika marah kita katakan, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Jatuh talak berapa itu? 4 mazhab mengatakan jatuh talak 3. Setelah itu baru dia datang ke rumah Ustadz. Ustadz, bantu saya Ustadz, saya udah jatuh talak 3. Kira-kira sebenarnya udah jatuh talak apa belum Ustadz ya? Menyesal belakangan kan? Menyesal belakangan. Ya. Dan yang saya ceritakan terakhir itu bukan ngarang. Ada yang begitu. Datang dia ke rumah saya. Ustadz, saya baru saja menalak 3 istri saya. Sebenarnya itu udah jatuh talak belum Ustadz? Cariin dalilnya dong Ustadz. Coba. Dia yang nalak 3 istrinya, saya dicari kerjaan, so cari dalilnya. Apa salah saya gitu kan?
Kadang, tapi mohon maaf Ustadz, saya itu ketika menceraikan istri saya dalam kondisi emosi Ustadz. Saya bilang, di mana ada orang menalak nggak pakai emosi? Ya justru karena Anda emosilah Anda menalak istri Anda. Tapi kenapa ujung harus talak? Kenapa kita dalam hidup ini harus bermudah bilang talak? Agama ini kalau dicari dalilnya masih ada bisa ketemu. Kayak kalau Anda buka website saya widosupra.com spasi talak 3, itu tulisan itu kan ada yang datang lah ke rumah saya itu. Nah, ini satu contoh bahwa kalau kita berbeda dengan orang, hati-hati, tetap berbuat baik, jangan sampai menyesali ujungnya. Sama, orang Myanmar kita suruh balik saja ke lautan, ya, ternyata ditemukan kemudian mereka tenggelam di lautan luas. 5 tahun kemudian mungkin muncul video, mohon maaf bapak-bapak, sebenarnya nasi bungkus itu yang buang saya. Ya, saya itu orang Indonesia ternyata, gitu kan? Misalkan saja, 5 tahun orang sudah terbunuh gara-gara provokasi kita. Ternyata videonya nggak benar. Menyesal kita di kemudian hari. Ini satu contoh. Bagaimana agama itu membimbing emosi kita untuk memahami manusia. Ya. Masalah Rohingya ini menarik. Karena sampai ada lagi video terbaru itu di TikTok. Isinya begini. Tahukah Anda Rohingya, pengungsi Rohingya itu sebenarnya Zionis Israel. Dia sedang datang ke Indonesia untuk nanti 10 tahun kemudian menguasai Indonesia. Saya baca, ini apa ini gitu kan? Jadi bisa begitu tuh ceritanya. Dan saya ngomong ini, kita ada forum dengan para pakar hukum ya, profesor doktor bidang hukum yang bahkan sedang mendampingi Rohingya. Kata mereka, saya sudah sejak 2015 Ustaz mendampingi ini. Begitu Burma itu jadi refugi, sejak saat itu di Facebook ada grup-grup anti pengungsi Rohingya. Siapa yang buat itu? Akhirnya kita menjadi benci dengan sesama kita, kaum muslimin. Dan akhirnya muncullah kalimat-kalimat, negeri kita aja belum selesai, kok kita bantuin Rohingya. Kan sering, negeri kita aja belum selesai, kok kita bantuin Palestina. Saya buat sekolah adab. Sekolah adab tuh ngurusin banyak orang tua kan gitu. Mungkin bisa juga ditanya kepada saya, anak Anda aja belum beres, buat sekolah ngurusin orang lain. Kan gitu kan? Sama kan? Tapi muslim punya cara pandang. Dan saya selalu pegang hadis itu. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Saya kalau ke masjid, sholat asar, saya lihat ada anak-anak gak sholat, saya datang, kumpulin, sini sholat. Kita sholat, nih sarung-sarung pakai. Bukan anak saya, gak urusan saya ngurusin. Tapi itu kelelahan. Ketika kita lelah membantu orang lain, kita bertawasul kepada Allah. Ya Allah, bertawasul dengan kelelahan saya mendidik anak-anak orang, mudahkan saya mengurus anak-anak saya. Kan begitu. Itu mindset dalam Islam. Jadi Islam itu mindsetnya bukan individualis. Mindsetnya adalah bermanfaat untuk umat. Pakai khairun nas, anfa'uhum linnas, kan begitu. Dulu orang Ansor ketika bantuin orang Muhajirin, bayangkan dalam Quran surat Al-Hasr, walau kana bihim khasasah, orang Ansor itu pun sebenarnya berkekurangan. Lo kok mau-maunya bantuin orang Muhajirin? Dia aja kekurangan kata Allah. Iya kan? Jadi kalau ibarat kata kita mikir diri kita, kapanlah kita cukup? Tapi ketika kita lihat ada saudara kita Muhajirin datang 460 km dari Mekah ke kota Yatsrib, dia nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, saya bantu. Meskipun saya juga bukan orang yang berhasil, kan gitu. Karena apa? Karena ada konsep itsar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tapi ketika kita jauh dari Quran, kita nggak punya paradigma berpikir ini. Kita hanya berpikir aku dapat apa. Baik, prinsip yang ke berapa? Yang keempat, Anda tidak bisa memaksa semua orang sama dengan Anda. Ya, Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau nggak bisa kasih petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Engkau nggak bisa kasih hidayah kepada orang yang engkau kasihi. Nabi Nuh alaihi salam, bisakah dia memberikan hidayah kepada seorang anak yang tidak tunduk kepadanya? Nggak bisa. Tugas kita para ayah cuman mendidik sebaik-baiknya anak-anak kita.
Ya Allah, dalam hidup saya sudah luangkan waktu saya dengan luar biasa, memberikannya kalimat-kalimat baik, keteladanan yang baik, berkisah yang baik. Tapi apakah anak kita jadi soleh? Belum tentu. Ini yang akan membuat antum tetap tenang kalau nanti anak antum nggak soleh, gitu loh. Tapi antum punya anak soleh, tapi hidup antum nggak pernah mendidik anak. Tiba-tiba dia tumbuh besar aja jadi anak soleh, antum menyesal. Kenapa? Selama ini saya hidup nggak pernah memberikan bekas pada anak saya. Nabi Muhammad SAW dakwah kepada semua orang. Tapi ada seorang yang paling berjasa dalam hidupnya. Sejak umur 8 tahun sampai umur 50 tahun, beliau selalu mendampinginya. Siapa dia? Abu Thalib. Ya kan? Dalam suka dan duka. Diboikot pun Abu Thalib ikut diboikot. Padahal dia non muslim. Semua orang menerima. Tapi orang paling dekat, itulah yang namanya hidayah. Menjelang wafat, Nabi dengan penuh kasih sayang mengatakan kepada pamannya, Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun ahaqqu biha indallah. Wahai pamanku tercinta, bilanglah kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat aja, yang dengan kalimat itu saya punya alasan kepada Allah untuk meringankan bebanmu di akhirat. Dia lihat, ini sayangnya. Sayangnya Abu Thalib ngelihat siapa? Abu Lahab dia lihat. Ya, Abu Lahab dilihat. Kata Abu Lahab, malu kita nanti kalau masuk ke agama dia. Gimana kata Latam mana Uzza, kira-kira begitu kan? Kata beliau, ya udah nggak jadi dah. Nah, itu ya. Qadarullah nggak jadi. Abu Thalib wafat dalam kondisi belum muslim. Sedih Nabi SAW. Berduka cita Nabi SAW. Nabi umur 50 tahun. Ya, jadi seorang Nabi nggak bisa ngasih hidayah sama Abu Thalib. Padahal dia bisa memberikan, ya, bisa mengantarkan hidayah itu kepada Khadijah, Ali, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, luar biasa. Kepada Abu Thalib orang yang soleh. Abu Thalib itu baik luar biasa. Tapi nggak mau beriman kepada Allah. Gitu. Nah, ini menarik. Anda nggak bisa memaksa sama. Makanya kalau terjadi perbedaan, ya biasa saja. Jangan dipaksa sama. Kalau terjadi perdebatan, selama mencari kesamaan, bagus. Tapi kalau ujungnya cuma menang-menangan, tinggalkan. Karena kita ini hidup untuk mencari kebenaran, hakikat daripada kebenaran. Nah, ini prinsip yang keempat. Prinsip yang kelima, cek validitas dulu. Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau kita dapat berita, cek dulu, ini berita sumbernya dari mana? Sahih apa enggak? Ya, trust atau tidak? Kredibel atau enggak? Datanya itu harus penting. Itulah kenapa pelajaran pertama dalam agama bukan sholat, bukan zakat, tapi apa? Iqra. Supaya kaum muslimin itu ketika baca Quran, dia sadar literasinya harus tinggi. Dia harus senang membaca. Kalau baca artikel jangan baca judul doang. Sekarang banyak website judulnya bombastis, isinya enggak nyambung sama sekali sama judulnya. Ya, sekarang banyak. Judul sama isi enggak nyambung. Kita ngukumin dengan judul, padahal isinya enggak ada sama sekali dengan itu. Banyak sekali sekarang. Hati-hati. Jangan sampai kita kemudian memberikan satu, ya, kezaliman kepada orang lain. Di India, saya teringat dulu, ada di satu kampung yang kemudian di kampung itu sering terjadi penculikan anak. Mungkin antum tahu. Nah, ada seorang programmer berempat memilih liburan ke kampung tersebut karena dia berada di situ. Naik mobil kuning. Di tengah jalan ada anak-anak. Nah, programmer ini senang sama anak-anak. Apalagi dia orang sukses di kota. Dia keluar dari mobil, dia kasih permen dan coklat kepada anak itu. Di video oleh seseorang. Dilihat, wah ini ciri-cirinya kayak ada 4 orang laki-laki, satu mobil sedang deketin anak. Ya kan? Kemudian di share, hati-hati, jangan-jangan, lihat, waspadai, jangan-jangan itu penculik. Namanya berita, di share berikutnya udah berita, berbeda lagi tuh kalimatnya. Wah, ada upaya penculikan, cirinya mobil warna kuning.
Apa singkat ceritanya? Mobil itu pun dikejar massa. Ketakutan programmer ini sama, masuk nabrak, mati 4 orang. Setelah ditelusuri, ternyata dia orang situ. Dia orang yang sangat cinta dengan anak-anak, dia suka memberi, tapi udah keburu mati. Gara-gara apa? Nggak cek validitas. Nggak lihat sumbernya dari mana. Kadang-kadang kita menyesal karena perbuatan kita sendiri yang terlalu gegabah. Terlalu terburu-buru. Islam mengatakan tahan emosi kita, sabar. Dan orang yang paling bisa menahan emosi itu sebenarnya laki-laki. Gitu. Ya. Berikutnya, prinsip yang ke-5 ya, atau 6, 5. Selalu berbasis fakta, bukan prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya. Jangan sampai kemudian kita ini berbasis prasangka, katanya, qila wa qala, tapi harus berbasis data. Datanya benar apa enggak? Faktanya benar atau enggak? Dikonfirmasi atau tidak? Ya. Saya kebetulan sekarang ditugaskan di MUI Pusat di Komisi Aliran-Aliran Sesat. Menghukumi sebuah aliran sesat saja, itu kita harus membaca data yang otoritatif dari sumber primer, melakukan wawancara langsung kepada orang yang sesatnya, ya kan? Dirapatkan lagi rapat pimpinan, besok nanti saya presentasi di rapat pimpinan, itu saja butuh proses yang panjang. Enggak bisa tiba-tiba ente sesat, ya ente kafir, enggak bisa. Standar itu harus dimusyawarahkan bersama, dicek lagi dengan dia, dengan sumber valid pertama, ya kan? Jadi harus ada fakta yang benar, enggak boleh kita menimpakan kezaliman kepada orang lain, ya. Baik. Karena sudah pukul 12.52. Udah selesai waktunya? 3 menit lagi. Nah, 3 menit lagi. Ini sebenarnya belum masuk materi ya. Ini baru muqaddimah. Karena materinya kan tadi akhlak Rasulullah dalam perbedaan kan? Ini kan belum ada Rasulullah kan? Nanti saya mau mengangkat sebenarnya. Perbedaan itu sebenarnya sudah ada di zaman Nabi SAW, langsung ada. Ya, di zaman Nabi SAW. Ya, termasuk tadi contoh tadi masalah buang air itu di zaman Nabi perbedaan. Nah, bagaimana Nabi mensikapi itu? Ada banyak sekali contoh. Yang kalau kita belajar contoh itu nanti kita jadi lebih bijaksana gitu. Tapi karena waktu yang terbatas, kira-kira materi ini semacam prinsip dulu lah. Apa prinsip-prinsip yang dipegang sehingga Nabi punya akhlak seperti itu? Nabi itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya paling mulia, paling agung. Kok bisa begitu? Karena Nabi baca Quran. Karena Nabi baca Quran bukan cuma sekedar kejar khataman, bukan sekedar ngejar pahala, tapi dia baca itu kandungannya. Sehingga beliau punya inspirasi dan prinsip dalam kehidupan. Lahirlah dalam mensikapi perbedaan itu. Nah, karena itu insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan angkat bagaimana perbedaan-perbedaan di zaman Nabi SAW, karena contoh yang saya angkat itu nanti adalah kontekstual. Di masa kita juga muncul perbedaan-perbedaan seperti itu, bagaimana kita harus bersikap. Mudah-mudahan dengan kajian ini saya doakan dan mohon doanya perbedaan di kalangan kaum muslimin tidak harus berujung pada perceraian. Tidak harus berujung dengan perpecahan. Sama perbedaan saya dengan istri kan gak harus berujung dengan perceraian. Perbedaan itu justru membuat kita semakin memahami karakteristik sahabat kita dan pada akhirnya kita membangun ukhuwah, kekuatan, kewibawaan di atas perbedaan yang tidak prinsipil, perbedaan fi majalil ikhtilaf, perbedaan yang ditoleransi. Tapi kalau perbedaan kita dengan Ahmadiyah, dengan Syiah, dengan nama-nama tertentu yang saya belum bisa sebutkan karena masih dikaji di MUI Pusat. Nah, karena sifatnya sudah diametral, dia tidak lagi Islam, dia tidak membawa ciri Islam, maka pada saat itu tentu kita harus berada dalam payung yang besar, ya, payung yang besar yaitu apa? Ahlus sunnah wal jamaah, payung besar yang besar itu. Jadi kalau sahabat semuanya melihat perbedaan di kalangan kaum muslimin ini, saya tutup dengan kalimat begini. Kenapa ulama dulu membuat ahlus sunnah wal jamaah? Karena memang dulu banyak pemikiran aneh-aneh yang kemudian nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil, disebutlah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu meliputi, bangunan Islam itu kan meliputi akidah dulu, akidah. Nah, akidah apa saja yang termasuk ahlus sunnah wal jamaah,
nggak bisa bersatu tapi mereka masih masuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ada 3 kayak kesepakatan semua ulama besar di zaman itu. 1 apa? Asy'ari, 2 Maturidi, 3 Ahlul Asar. Apapun yang antum pelajari dari akidah, anak ini, silahkan. Selama di antara 3 ini masuk pada Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh turunannya antara Asy'ari Maturidi, ya kan? Azab kubur ada apa enggak? Maturidi enggak mengatakan enggak ada. Asy'ari mengatakan ada. Enggak penting. Kenapa? Enggak ada ayat Quran yang menjelaskan tegas adanya azab kubur atau tidak ada azab kubur. Maka dia contoh perbedaan yang tidak asasi. Ya, terjadi perbedaan di sana. Ya, terjadi perbedaan di sana. Perbedaan-perbedaan sifatnya dapat difahami. Masuk lagi naik kepada bidang ibadah. Ya, ibadah. Maka dalam apa yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah? Apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ya kan? Salat misalkan, ya, salat apa namanya? Salat jahar, Al-Fatihah. Baca bismillah apa enggak baca bismillah? Terbagi berapa bagian itu? 3. Terbagi 3 ini, bukan 2. 3. 1, bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Karena itu enggak dibaca juga enggak apa-apa. Siapa? Imam Malik. 2, bismillah dibaca disunnahkan dengan jahar. Siapa? Syafi'i. 3, bismillah termasuk ayat tapi disunnahkan membaca sir. Siapa? Hanbali. Ya kan? Ini aja udah 3 perbedaan. Tapi manapun yang Anda ambil, kata ulama dulu, ini masuk bangunan Ahlussunnah wal Jamaah. Pakai cincin. Ya, kanan apa kiri? Kata Imam Malik, pakai di kiri sunnah, pakai di kanan makruh. Ya kan? Kata Imam Syafi'i, pakai di kanan sunnah, karena kanan baik dan menghiasi yang kanan jauh lebih baik. Ya, faham? Ada yang mana Anda pakai selama masuk dalam itu dia masuk Ahlussunnah wal Jamaah. Perbedaan yang bukan asal beda, tapi perbedaan karena merujuk orang-orang yang memang otoritatif dari kalangan ulama salaf. Ini semua ulama salaf. Ya. Mereka berada di jalan salaf. Mereka mazhab, tapi mereka salaf. Naik lagi setelah akidah, ibadah, akhlak. Kita mau belajar akhlak, belajar tasawuf, tazkiyatun nafs, tarbiyah ruhiyah, ilmu ihsan. Itu nama lain saja. Gimana supaya kami berada dalam Ahlussunnah wal Jamaah? Kata ulama, Anda baca Al-Ghazali, Anda baca Imam Al-Juwaini, Anda baca Al-Qushairi, insya Allah Anda berada di dalam bangunan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau Anda baca kitab tasawuf, tapi dia menolak Al-Juwaini, menolak Qushairi, menolak Abu Hamid Al-Ghazali, hati-hati. Itu tasawuf yang menyimpang. Nah, jadi ada bangunan besar. Ya, mudah-mudahan Allah jaga ukhuwah di antara kita, Allah bangun kekuatan di antara kita, Allah hadirkan kewibawaan kaum muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika